Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus untuk peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, anak-anakku semua kelas 10 SMA PGRI Jepara. Perkenalkan, saya di sini selaku wakil kesiswaan. Nama saya Ibu Susilowati SPD yang mengampu mata pelajaran sejarah. Salam sehat dan salam ini adalah pertama dan mudah-mudahan yang terakhir ada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah lewat daring. Kita tidak bisa tatap muka karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan tatap muka. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah kalian tetap semangat, tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, sehingga kegiatan MPLS SMA PGRI Jepara tahun pelajaran 2020-2021 bisa terlaksana dengan baik dan bisa diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 SMA PGRI Jepara. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai tata tertib siswa SMA PGRI Jepara. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tata tertib. Tata tertib itu adalah aturan-aturan yang diberlakukan. Kalau kita berbicara tata tertib di SMA PGRI Jepara, berarti itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik yang ada di SMA PGRI Jepara, karena SMA PGRI adalah tempat untuk menimba ilmu, sehingga aturan-aturan yang ada harus ditepati, harus ditaati. Apabila dilanggar, pasti akan ada sanksinya. Saya kira yang namanya aturan itu tidak hanya ada di SMA PGRI Jepara. Aturan atau tata tertib itu ada di setiap lembaga, ada di setiap instansi, apapun itu. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya suatu lembaga atau instansi, setiap kegiatannya itu tertata dengan baik atau termanage dengan baik. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang saya sayangi, tata tertib di SMA PGRI Jepara itu sebetulnya banyak sekali, tetapi aturan ini akan menjadi sangat ringan, akan menjadi sangat mudah apabila kalian patuh dengan aturan-aturan yang ada di SMA PGRI Jepara. Maaf, saya harus sedikit melihat catatan karena aturan yang diberikan ini lumayan banyak. Saya tidak mungkin untuk menghafalkan. Apabila sudah terlaksana, memang tidak harus melihat catatan, tetapi apa yang saya sampaikan ini harus berurutan sehingga kalian paham dengan aturan yang ada di SMA PGRI Jepara. Yang pertama ada ketentuan umum. Ketentuan umum itu terdiri dari apa saja? Ya, yang pertama kalian perhatikan, kalian dengarkan dengan baik. Yang pertama adalah beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Kenapa sih ibadah itu kan urusannya manusia dengan Tuhan, Bu? Kenapa kok masuk di dalam suatu aturan? Oke, saya sampaikan bahwa yang namanya manusia hidup itu harus ada yang disembah. Artinya banyak agama yang ada di negara kita, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada
Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan setiap agama itu sudah pasti mempunyai tatanan atau aturan. Kewajiban yang pertama untuk manusia hidup adalah beribadah sesuai dengan aturan yang ada di agamanya masing-masing. Kalau misalnya yang beragama Islam, di SMA PGRI Jepara menyediakan atau ada fasilitas untuk beribadah, yaitu musola. Nah, musola ini dipergunakan untuk melaksanakan ibadah bagi yang beragama Islam. Perlu kalian ketahui bahwa ibadah itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat yang ada di dunia ini. Karena saya beragama Islam, saya menyampaikan bahwa wajib sholat yang harus kalian laksanakan adalah 5 kali dalam sehari. Nah, ini di SMA PGRI dijadwal setiap harinya, karena maaf musola yang disediakan tidak begitu luas, sementara siswanya lumayan banyak. Jadi kalau dilaksanakan sekaligus berbarengan kelas 10, 11, 12 itu tidak mencukupi. Maka dijadwal. Ya, karena dalam ajaran agama kita, sholat adalah tiangnya agama. Kemudian yang kedua, menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah. Kalian daftar di SMA PGRI Jepara, otomatis kalian menjadi warga atau menjadi siswa didik SMA PGRI Jepara yang nama SMA-nya harus dijaga atau nama alma maternya harus dijaga. Saya berikan contoh misalnya. Kalian menggunakan seragam sekolah yang di lengan kalian ada lokasi SMA PGRI Jepara, tapi kalian di luar melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma agama misalnya, itu berarti kalian tidak menjaga nama baik sekolah. Jadi atribut yang kalian pakai dengan menggunakan nama SMA PGRI Jepara, begitu kalian menjadi siswa SMA PGRI Jepara, harus kalian jaga dengan baik. Kemudian bertindak susila, sopan santun. Ya, artinya kalian harus bisa saling menghargai. Dengan yang lebih sepuh atau yang lebih tua juga harus hormat. Dengan sesama teman, jangan pernah mempunyai pemikiran bahwa sesama teman, sesama anak muda, saya sesukanya lah, misalnya dihina, dicaci, dimaki, enggak boleh seperti itu. Ya, karena setiap manusia, setiap insan yang terlahir di dunia itu mempunyai perasaan, dan kita mempunyai kewajiban untuk menjaga perasaan siapapun itu. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga dan melestarikan 7K. Apa itu 7K? Yang pertama adalah keamanan. Ya. Keamanan itu artinya kalau kita sudah ada di lingkungan sekolah, maka kita harus menjaga keamanan itu. Misalnya ada HP temannya yang ada di atas meja, kemudian iseng-iseng disembunyikan misalnya. Kemudian yang mempunyai HP bingung mencarinya. Ini tidak boleh kalian lakukan. Ini termasuk melanggar keamanan. Kemudian kebersihan, ya, kebersihan lingkungan terkhusus adalah kebersihan kelas kalian. Kalau kalian sudah masuk di SMA PGRI Jepara, sudah menjadi siswa di SMA PGRI Jepara, anggaplah SMA PGRI Jepara itu rumahmu sendiri, sehingga kalian bisa menjaga, merawat, oh ini rumah saya. Itu yang saya inginkan. Ketertiban. Ketertiban itu artinya kalian harus patuh dengan aturan-aturan yang ada di SMA PGRI Jepara. Keindahan, keindahan itu menjaga lingkungan di mana kalian berada. Jadi kalau misalnya ada tanaman yang baru tumbuh, ya jangan merasa oh ini nggak kepake, nggak bagus, misalnya dicabut, nggak, rawatlah dengan baik. Kekeluargaan. Kekeluargaan ini bisa dilakukan baik itu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan Bapak Ibu
guru, dengan penjaga sekolah, dengan penjaga kantin, dengan teman-teman, itu harus mempunyai jiwa kekeluargaan. Karena yang ada di lingkungan kita adalah saudara kita. Kerindangan. Kerindangan itu akan menyebabkan suasana menjadi teduh. Kalau dalam bahasa lagunya sahdu gitu ya. Nah, itu harus juga dijaga. Kemudian kesehatan itu yang penting di antara yang lain. Kesehatan itu adalah nomor satu. Uangnya banyak, tapi kalau badannya tidak sehat, tidak bisa menikmati makan makanan yang lezat misalnya, juga tidak nyaman. Jadi kesehatan itu harus dijaga. Makan makanan dengan asupan yang bergizi, tidak harus yang mahal. Yang namanya buah itu tidak harus yang anggur, tidak harus yang melon kuning, tidak harus yang jeruk mandarin. Ya, banyak buah yang ada di sekitar tempat tinggal kita yang harganya tidak terlalu mahal. Saya contohkan, pisang bisa ditanam sendiri, pepaya juga harganya tidak mahal, buah bengkoang itu juga harganya tidak mahal. Jadi yang dinamakan buah itu banyak sekali ragamnya. Kemudian yang berikutnya adalah masuk sekolah dan pulang sekolah sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya aturannya masuknya jam 7, kalian harus sudah masuk pintu gerbang itu juga jam 7. Ya. Kalaupun misalnya terlambat, oke, dikasih kelonggaran 10 menit saja lah. Ya. Kemudian waktunya pulang itu juga diatur. Waktunya masuk diatur, waktunya pulang juga diatur. Jangan merasa kalau misalnya pintu gerbangnya terbuka ini jam 11 saya sudah ngantuk, pulang misalnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi semuanya ada aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk ketentuan umum adalah berpakaian yang rapi. Rapi itu artinya tidak harus yang mewah, tidak harus yang bermerek. Rapi itu artinya adalah karena di sekolah kita itu mempunyai seragam ya, maka seragam itu saja yang dipakai. Ketentuannya harus dimasukkan, bajunya dimasukkan, pakai ikat pinggang juga harus dipakai ikat pinggangnya, ada dasi, ya, itu semua harus dikenakan. Kemudian rambut, ya, untuk mereka yang suka berganti-ganti warna rambut. Selama kalian menjadi siswa SMA PGRI Jepara, lupakan dulu hobi untuk mengganti warna rambut. Biarkan secara alami apa yang diberikan Allah disyukuri. Ya. Kalau misalnya libur panjang, bolehlah kalian sesekali untuk bervariasi, tetapi jangan berkelanjutan sampai dengan waktunya masuk sekolah. Bu Susi paham kok dengan kehidupan anak remaja zaman sekarang. Ya, maunya penuh dengan sensasi. Kemudian seragam yang sudah ditentukan dari sekolah juga harus dikenakan sesuai dengan ketentuannya. Senin sampai dengan Kamis mengenakan pakaian OSIS, atas putih bawah abu-abu, berdasi, berikat pinggang. Kalau upacara harus bertopi. Ya, kalau hari Jumat mengenakan pakaian pramuka, kemudian berhasduk. Kemudian yang masih termasuk pada tata tertib di ketentuan umum adalah siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Mencuri. Saya kira kalian semua sudah tahu bahwa dalam ajaran agama manapun yang namanya mencuri itu dilarang. Melanggar norma agama. Ya, jangan merasa bahwa saya ingin memiliki sesuatu tapi saya tidak mampu membeli. Wah, itu kok ada barang yang bagus. Itu tidak halal, tidak berkah. Oleh sebab itu, jauhkan sifat seperti itu atau keinginan seperti itu. Berkelahi atau bertengkar. Sekolah adalah pendapat, berdebat, itu hal yang biasa. Bersaing tetapi harus sehat. Tidak harus sampai memunculkan permasalahan, apalagi sampai berkelahi atau bertengkar. Selesaikan setiap masalah dengan berdiskusi, ya, sehingga tidak ada lagi
eh, perasaan ganjel di hati sehingga memunculkan rasa apa ya istilahnya sakit hati dan itu berkelanjutan. Tolong itu bisa dihindari. Kemudian yang berikutnya lagi yang termasuk menjadi larangan di sekolah adalah dilarang berbuat mesum. Tahu ya yang dimaksud dengan mesum, bukan museum ya, mesum. Ya, Bu Susi tidak harus menjelaskan panjang lebar yang namanya mesum. Saya yakin anak usia kalau SMA itu berarti usia 15, 16, 17 sampai dengan maksimal 21 tahulah dengan arti mesum itu. Kemudian yang berikutnya lagi membawa barang-barang terlarang ke sekolah. Apa sih Bu barang-barang terlarang itu? Barang-barang terlarang saya contohkan misalnya tidak boleh membawa senjata tajam. Kalau hanya sekedar cutter untuk kepentingan pembelajaran atau silet juga untuk kepentingan pembelajaran, oke, monggo silakan. Tapi jangan membawa senjata tajam yang lain, misalnya celurit, misalnya keris, ya, atau benda-benda tajam yang lain. Kemudian dilarang membawa rokok ke sekolah, apalagi sampai menghisap di lingkungan sekolah. Bu Susi tahu anak-anak zaman sekarang usia SMP, kalau saya perhatikan itu sudah banyak yang mengenal rokok, menghisap rokok. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya sampai kalian tidak bisa dilarang, jangan lakukan itu di lingkungan sekolah. Karena nanti pasti ada sanksinya. Kalian harus bertemu dengan maka kesiswaan, kalian harus melewati proses sanksi-sanksi pelanggaran. Kemudian, rokok saja dilarang. Apalagi membawa ganja, narkoba. Wah, itu merupakan larangan keras di lingkungan sekolah. Saya kira kalau sudah menyangkut hal yang seperti ini sudah melangkahnya ke kepolisian. Kemudian membawa majalah, gambar atau video yang menunjukkan gambar-gambar yang tidak bermoral atau senonoh, ya, dilarang, sangat dilarang. Karena di SMA PGRI sekali waktu ada operasi HP yang kita akan melihat apa saja sih ya gambar-gambar yang disimpan. Yang berikutnya lagi untuk yang cewek ya, untuk yang perempuan, khususnya juga tahu yang namanya perempuan itu pasti selalu tampil cantik. Itu sudah alami, sudah dari sononya. Namanya perempuan itu pasti ingin tampil cantik. Tetapi dengan usia kalian yang masih SMA, ada larangan untuk menggunakan atau memakai make up yang berlebihan. Bedaan boleh, ya. Kalau tidak pakai bedaan kan berminyak, bedaan boleh. Pakai lipstick, jangan yang lipstick kayak ibu-ibu, jangan yang seperti yang dipakai oleh ibu-ibu guru, tapi kalian cukup memakai lip eyes ya, itu mewarnai dengan warna bibir untuk menjaga kelembapan kulit, silakan. Kemudian yang berikutnya lagi dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan. Sekalipun orang tuanya mampu membelikan, punya gelang, punya kalung, ya, boleh memakai secukupnya saja, misalnya memakai kalung kecil, oke boleh, ya, cincin kecil boleh, tapi jangan memakai yang berlebihan, pakai gelang yang besar, pakai kalung yang panjang misalnya, karena ini juga untuk menjaga keamanan kalian semua, ya, untuk bisa menjauhkan dari tindak kriminalitas yang sekarang banyak sekali merebak di lingkungan kita. Kemudian dilarang juga memakai pakaian dengan ukuran yang ketat. Seragam itu sudah ditentukan modelnya seperti apa. Ya, jadi tidak harus dibuat
Seperti halnya kalau sekolah di perwira ya, itu serba ngepas gitu. Kalau di SMA PGRI saya kira seragam sudah diberikan gambarnya untuk siswa-siswa yang kemarin mendaftar di sini, diberikan gambarnya karena memang di sekolah kita tidak menyediakan seragam, memberikan kelonggaran buat orang tua kalian untuk membeli sendiri ya, sehingga kalian bisa ngepaske bajunya dan tidak harus merenovasi seragam yang kalian dapatkan ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak melakukan tindakan melecehkan atau membuli. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilakukan siswa-siswa cowok. Mungkin menganggapnya ini guyon. Saya contohkan misalnya ya, meskipun kalian itu punya keinginan untuk bercanda, tapi jangan sampai melanggar aturan itu tadi. Kalian misalnya ada cewek perempuan yang lewat, kemudian ditepuk pantatnya misalnya, oh guyon-guyon, tidak boleh seperti itu. Karena itu ada undang-undangnya. Yaitu namanya melecehkan atau membuli. Itu akan terkena hukum pidana. Kemudian mencontek saat tes atau ulangan. Ya, kalian harus mempunyai sifat mandiri. Jadi kalau misalnya ulangan, ya kalian harus kerjakan sendiri. Yang namanya siswa atau pelajar, tugasnya adalah belajar. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu guru masuk kelas, apabila nanti sudah pembelajaran tatap muka, kemudian Bapak Ibu guru menyampaikan ulangan ya anak-anak, itu harus siap karena memang anak sekolah tugasnya adalah belajar. Kemudian yang berikutnya itu tadi adalah yang ketentuan umum ya. Itu nanti kalau sudah saya selesai saya sampaikan akan di upload mengenai tata tertib ini sehingga kalian semua mempunyai catatan mengenai tata tertib yang ada di sekolah SMA PGRI. Kemudian ketentuan khususnya yang pertama adalah waktu sekolah. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa masuk dan pulang sekolah itu diatur. Jadi kalian tidak bisa masuk jam 9 saya baru bangun. Di sekolah malas jam 10 pandemi ini sudah berlalu, kemudian sekolah sudah mulai tatap muka, pembelajaran sudah mulai tatap muka. Aturan ini harus kalian ikuti ya. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sekolah dimulai pukul 7 pagi. Ya. Karena sekolah kita itu full day. Sabtu, Minggu libur. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pembelajaran dimulai maaf saya ulang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pembelajaran dimulai pukul 7. Ya, pukul 7 pagi. Kemudian untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis pembelajaran diakhiri pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Khusus untuk hari Jumat, ya, khusus hari Jumat, jam 11 berakhir untuk yang pembelajaran, tapi bukan berarti kalian boleh pulang. Kalian harus melakukan sholat Jumat untuk mereka yang beragama Islam, yang laki-laki. Setelah selesai sholat Jumat, kalian boleh istirahat dulu, kemudian nanti jam 1 masuk kembali untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kalian pilih pada saat kalian mendaftar di SMA PGRI. Setiap siswa wajib datang sebelum bel berbunyi. Karena kalau sudah melewati itu artinya kalian terlambat. Di awal tadi Bu Susi sudah menyampaikan kalian masuk jam 7. Apabila terlambat, kami masih memberikan toleran sampai jam 7.10 menit. Jam 7.15 kalian sudah diberikan sanksi ringan. Olahraga kecil lah misalnya lari-lari di sekitar sekolah SMA PGRI Jepara.
Kemudian pintu gerbang SMA PGRI ditutup pukul 7.30 pagi. Sehingga artinya kalau sudah melewati jam itu kalian sudah tidak bisa masuk pintu sekolah SMA PGRI Jepara. Tapi kalau misalnya masih ada guru piket yang di sana dan masih mengizinkan, monggo silakan untuk masuk. Kemudian yang berikutnya lagi, pada permulaan jam pelajaran dimulai, kelas dalam keadaan bersih. Jadi artinya di kelas itu harus dibentuk jadwal piket. Untuk yang piket bisa hadir lebih awal, atau kalau misalnya tidak bisa hadir lebih awal, kalian bisa pulangnya agak belakangan. Pada saat pulang, kalian nyapu dulu, membersihkan kelas dulu. Teman yang lain pulang nggak apa-apa. Paginya kalian tidak tergesa-gesa untuk bisa masuk lebih. Kemudian setiap kelas yang gurunya belum hadir sesudah 5 menit dari bel berbunyi, ketua kelas atau perwakilan dari kelas bisa mendatangi kantor, kemudian menyampaikan pada Bapak Ibu guru untuk bisa masuk kelas. Pada saat pelajaran dimulai, ya, kemudian siswa belum hadir dan ternyata memang tidak hadir pada hari itu, silahkan orang tua menghubungi guru BK atau wali kelas, ya, menyampaikan permintaan izin bahwa siswa yang bersangkutan berhalangan hadir, bisa mungkin karena sakit atau bisa karena ada kepentingan keluarga, ya. Jadi izin tetap akan diberikan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat pelajaran olahraga di lapangan, pada saat pelajaran olahraga di lapangan atau praktikum di laboratorium, siswa yang tidak ikut itu harus izin pada guru mapelnya. Ya, jadi jangan sembunyi-sembunyi. Temannya sudah berkumpul di lapangan untuk melakukan kegiatan olahraga, atau temannya sudah masuk ruang laboratorium, tetapi ada beberapa siswa yang masih ada di dalam kelas. Jadi kalau misalnya memang kalian pada saat pelajaran olahraga kalian tidak enak badan, silahkan untuk izin, pasti akan diizinkan. Pada saat pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan untuk mengganggu, ya, ketentraman proses belajar mengajar. Artinya bagaimana? Artinya pada saat pembelajaran berlangsung, kalau misalnya pembelajaran itu guru baru menyampaikan materi, semuanya harus memperhatikan. Nah, kalau diskusi, ya monggo, karena kalau diskusi itu harus menyampaikan pendapat, berdebat, gitu ya, kan sesuai dengan materi yang diberikan. Pada saat berlangsung, pada saat mata pelajaran berlangsung, dilarang untuk main HP, kecuali atas instruksi guru mata pelajaran. Apabila pelajaran bahasa Inggris kalian harus translate, kemudian pelajaran yang lain misalnya kalian harus browsing, atas izin guru mapel diizinkan. Jadi jangan membuka HP untuk kepentingan pribadinya. Kemudian di sekolah kita, di sekolah SMA PGRI Jepara, pembelajaran tadi sudah saya sampaikan mulai dari jam 7 sampai dengan jam 15.30. Itu tidak full begitu ya, pasti ada waktu istirahatnya. Istirahatnya 2 kali, ada istirahat pertama dan ada istirahat kedua. Ketentuan-ketentuan yang harus kalian patuhi pada saat jam istirahat adalah pada saat jam istirahat kalian sebaiknya di luar kelas. Ya bisa menuju ke kantin, atau kalau yang sudah makan dari rumah bisa ke temu temannya untuk mencari wifi, ya.
sehingga kalian bisa puas untuk membuka internet di sana. Siswa dilarang menerima tamu di dalam kelas. Jadi kalau misalnya siswa itu dicari oleh orang tua atau teman, orang tua atau teman itu tadi harus minta izin dulu kepada guru piket. Kemudian kalian yang dicari nanti bisa dipanggil untuk bisa dipertemukan dengan tamu. Jadi tidak boleh masuk ke lingkungan, masuk ke gerbang maksud saya, kemudian masuk ke dalam kelas itu dilarang. Pada waktu istirahat, siswa dilarang keluar dari lingkungan sekolah tanpa seizin guru. Ya, saya tegaskan, saya garis bawahi tanpa seizin guru. Jadi kalau misalnya pada saat jam istirahat kalian mempunyai kepentingan yang memang sangat penting di luar sekolah, kalian harus keluar, minta izin dulu kepada Bapak Ibu guru piket, karena nanti di sana ada Bapak Ibu guru piket, minta izin, diberikan surat izin, izinnya kalian bawa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi apabila kalian di luar, kemudian ada Satpol PP, kalian ditangkap tetapi membawa surat izin dari sekolah, kalian pasti akan dibebaskan. Ya, itu adalah ketentuan waktu istirahat. Kemudian, waktu meninggalkan sekolah. Para siswa pulang sekolah setelah jam sekolah selesai. Bel berbunyi, kalian boleh pulang. Nah, sebelum pulang, siswa, tadi sudah saya sampaikan, untuk yang piket, kalau misalnya paginya tidak mau tergesa-gesa, tidak harus nyeruput datang pagi, boleh kelasnya itu dibersihkan sepulang sekolah. Kemudian, sepanjang perjalanan, ya, mohon bisa berhati-hati, setiap siswa harus sopan, baju tetap dimasukkan, jangan merasa saya sudah keluar dari pintu gerbang, dasi saya buka, kemudian baju saya keluarkan ya. Karena kalian masih menggunakan atribut sekolah. Masih ada tulisan di situ SMA PGRI Jepara. Jadi kalau kalian penampilannya tidak bagus, itu akan menjadi penilaian orang luar. Siswa mana ya kok seperti itu, kok tidak rapi, kok lucek misalnya. Ini menjadi permohonan kami semua agar kalian tetap bisa menjaga kerapian berpakaian dari mulai masuk sampai dengan pulang. Itu aturan-aturan yang baru sebagian saya sampaikan. Kemudian pelaksanaan upacara bendera hari Senin, apabila bel sudah dibunyikan, tidak harus menunggu ada panggilan. Biasanya seperti itu, jadi harus dipanggil dulu. Mohon diperhatikan siswa-siswi yang masih ada di dalam kelas, masih ada di kantin untuk segera menuju ke. Saya mohon tidak seperti itu. Jadi begitu bel berbunyi, ini khusus untuk hari Senin, kalian harus segera menuju ke lapangan upacara. Nanti sudah ada aturan kelas 10 di mana, kelas 11 di mana, kelas 12 harus menempati di barisan mana. Setiap hari Senin atau hari besar nasional itu diadakan upacara bendera, dan pelaksanaan upacara itu dilakukan di sekolah. Apabila ada edaran yang mengharuskan SMA kita mengirimkan siswanya untuk dikirim ke luar, misalnya ke alun-alun Jepara, ya nanti tinggal menunggu siapa yang akan ditunjuk, kelas mana yang akan ditunjuk. Kemudian petugas upacara, ya, itu biasanya di sekolah kita SMA PGRI Jepara bergantian supaya sama-sama bisa ikut merasakan. Gantian bergilir, begitu juga pembinanya sesuai dengan wali kelasnya masing-masing. Kecuali kalau upacara hari besar, biasanya yang menjadi pembina upacara
Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Siswanduri SPD. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah atau di tempat lain apabila kalian dikirim, ya. Itu harus dengan ketentuan-ketentuan mengenakan seragam lengkap yang rapi, ya, bersepatu hitam, berkaos kaki. Apabila yang dikenakan adalah pakaian OSIS, maka sepatu yang digunakan warnanya hitam, kaos kakinya warnanya putih. Semua siswa yang daftar di sini sudah diberikan itu atribut yang terdiri dari ada topi, ada dasi, ada ikat pinggang, ada kaos kaki 3 pasang, ya, yang putih dipakai hari Senin sampai dengan Kamis, yang hitam dipakai pada saat hari Jumat. Setiap siswa wajib berusaha agar pelaksanaan upacara berjalan dengan tertib. Artinya, pada saat upacara berjalan, dimohon untuk bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya, di depannya, ataupun di belakangnya. Ya, diusahakan bisa mengikuti upacara secara khidmat. Sehingga apa yang disampaikan apabila ada amanat dari pembina upacara, kalian bisa memperhatikan, bisa mendengarkan dengan baik. Setelah upacara dimulai, bagi siswa yang terlambat, itu menempati barisan tersendiri. Jadi tidak ikut bergabung dengan barisan yang sudah ada sebelumnya. Itu untuk membedakan siswa yang datang tepat waktu dengan siswa yang terlambat. Kemudian untuk seragam sekolah, tadi sudah saya singgung, hari Senin sampai dengan Kamis mengenakan pakaian OSIS, atas putih, bawah abu-abu, kemudian sepatu warna hitam, kaos kakinya warna putih. Dan hari Jumat memakai pakaian pramuka, dilengkapi dengan hasduk yang juga sudah diberikan, jadi satu dengan atribut yang kalian terima. Siswa dilarang memakai topi OSIS, ya, selain di lingkungan sekolah. Loh Bu, saking saya cintanya, Bu, saya menggunakan topi OSIS pada saat saya di pasar misalnya. Kalau mau ke pasar ya memakai topinya jangan topi OSIS SMA PGRI, kan banyak topi-topi yang lain. Kemudian memakai topi saat upacara bendera juga wajib, memakai kaos seragam olahraga pada saat olahraga juga wajib. Kaos olahraga alhamdulillah untuk tahun ini kami bisa memberikan secara gratis kepada seluruh pendaftar yang ada di SMA PGRI. Jadi nanti kalau pembelajaran tatap muka sudah dimulai, ada jadwal pelajaran olahraga, semuanya sudah bisa mengenakan pakaian olahraga seragam dari SMA PGRI. Pemakaian fasilitas sekolah, setiap siswa itu berhak memakai fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan lab komputer, silahkan. Ya, karena memang ini fasilitas yang disediakan sekolah untuk kalian. Selain di jam pembelajaran, kalian harus minta izin kepada yang bertanggung jawab. Di sini yang bertanggung jawab adalah Bapak Ade Muhammad Zaki. Nanti kalian bisa menggunakan di situ. Tapi juga harus dipergunakan sebagaimana mestinya, jangan dipergunakan untuk yang lain-lain. Setiap siswa berhak mendapatkan jasa bimbingan dan konseling dari petugas bimbingan konseling apabila mendapat kesulitan dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini kalau kalian sudah ada di lingkungan SMA PGRI Jepara, kalau misalnya kalian mempunyai suatu masalah, kalian bisa menyampaikan masalah itu. Karena di sekolah ini Bapak Ibu guru ya, terkhusus untuk yang guru BK itu ada sebagai pengganti orang tua kalian.
silahkan untuk menyampaikan apa yang ada di hati kalian. Saya kok kepingin menyampaikan punya gagasan ini, saya mau menyampaikan masalah-masalah yang saya miliki. Silahkan, kami akan membantu semampu kami, sebisa kami. Kemudian untuk kegiatan ekstra kurikuler, pada saat kalian mendaftar, di situ kalian sudah ditunjukkan. Ini ada beberapa pilihan untuk ekstra kurikuler. Selain yang pramuka, yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA PGRI Jepara, di situ banyak pilihan, dimulai dari olahraga, ada komputer, kemudian ada sinematografi, ada seni tari, kemudian ada tata boga, ada musik, ada bahasa Inggris. Itu monggo, silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian, minat kalian. Ini adalah merupakan fasilitas yang diberikan secara gratis, jadi nanti kalian tidak perlu membayar untuk ekstra. Ya, semuanya diberikan secara gratis, oleh sebab itu manfaatkan dengan baik, bisa mendapatkan fasilitas itu semua, ikuti dengan sungguh-sungguh, ya, siapa tahu nanti setelah kalian lulus bisa kalian manfaatkan. Makanya banyak orang yang mengatakan sekolah di SMA PGRI ini sekolah umum tapi serasa sekolah di kejuruan. Kemudian setiap siswa itu wajib menjadi anggota OSIS. Ini sudah secara otomatis setiap siswa yang ada di SMA PGRI Jepara sudah otomatis menjadi anggota OSIS, kecuali pengurus. Kalau pengurus itu dilakukan pilihan. Ada ketua OSIS, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksi bidang yang lain. Ini semuanya dipilih, itu namanya pengurus OSIS. Tapi kalau semuanya otomatis menjadi anggota OSIS. Kemudian siswa kelas 10 dan kelas 11 yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tidak dapat menerima rapot pada waktu penerimaan rapot. Jadi nilai ekstra itu wajib dimiliki. Yang wajib tadi pramuka, pilihan wajib tadi sudah saya sebutkan. Jadi masing-masing minimal 1, karena memang itu dilaksanakan waktunya bersamaan, kecuali kemungkinan olahraga itu dilakukan di jam yang lain. Siswa kelas 10 dan kelas 11 wajib mengikuti ekstra pramuka. Kalau tahun kemarin pada saat pembelajaran tatap muka, ekstra pramuka dilaksanakan hari Jumat jam ke-4 dan jam ke-5. Sanksi yang harus diketahui oleh seluruh siswa-siswi SMA PGRI Jepara apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama ada teguran lisan. Dalam pelanggaran siswa apa saja? Macam-macam di situ yang dilakukan teguran apabila seragamnya ya tidak menggunakan logo. Ya, itu ada teguran secara lisan. Seragamnya tidak ada lokasinya SMA PGRI Jepara, itu juga dilakukan teguran lisan. Tapi teguran lisan ini tidak akan berlangsung terus, artinya ditegur sekali, 2 kali, ya, bahkan sampai 3 kali belum ditertibkan, maka nanti pasti akan ada sanksi. Kemudian setelah teguran lisan itu belum mampu untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang kalian lakukan, maka nanti ada teguran secara tertulis. Jadi ada surat panggilan kepada orang tua untuk bisa hadir ke sekolah dengan waktu dan hari yang sudah ditetapkan di situ untuk bisa menyampaikan mengenai
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh putra-putrinya, putra-putri wali yang diundang itu tadi, supaya ikut membantu menyelesaikan. Misalnya, contoh yang sederhana saja misalnya, ini lokasi kok tidak dipasang-pasang, sampai ditegur sekali, 2 kali, 3 kali. Ada jawaban nggak bisa pasang Bu, oke kita datangkan orang tuanya supaya kita bisa menyampaikan Bu, ini putranya ya di seragamnya belum terpasang ini. Padahal ini sudah diberikan, tolong dibantu untuk memasangkan. Itu yang sederhana. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih eh, melanggar norma aturan-aturan yang ada di SMA PGRI, bisa jadi saya harus menyiapkan surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas kertas bermeterai. Kemudian larangan mengikuti pelajaran untuk sementara atau skorsing apabila teguran yang pertama, teguran lisan tidak dipatuhi, kemudian sudah ada teguran tertulis tetap tidak dipatuhi, maka nanti tindakan berikutnya adalah untuk sementara tidak mengikuti pelajaran dulu sampai siswa tersebut betul-betul bisa mematuhi apa yang kemarin dilakukan, bisa diperbaiki. Kalau sampai pelanggaran ini sudah klimaks, artinya memang sudah tidak bisa dimaafkan, dengan terpaksa sekolah harus melakukan tindakan. Apa tindakan terakhir sekolah? Dikeluarkan. Seolah-olah sanksi-sanksi yang saya sampaikan tadi, medeni gitu sih Bu. Enggak sebetulnya. Karena aturan-aturan yang diberikan di SMA PGRI Jepara ini, apabila dilaksanakan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan nyaman. Jadi kalian tidak harus punya rasa kekhawatiran, tidak punya rasa gimana ya nanti kalau misalnya sampai terjadi saya harus menerima teguran secara tertulis, apalagi sampai harus menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai, enggak. Bapak Ibu guru SMA PGRI Jepara ini semuanya baik, semuanya mempunyai sifat pemaaf, semuanya mempunyai jiwa mengayomi. Kalian sudah tergabung di SMA PGRI Jepara berarti sudah menjadi putra putri kami. Kalau di sekolah maka kami Bapak Ibu guru menjadi wakil kalian, wakil orang tua kalian. Oke, anak-anakku semua kelas 10. Mohon tadi apa yang sudah saya sampaikan bisa diperhatikan dengan baik. Jangan mempunyai keinginan coba sih apa yang disampaikan Bu Susi ini benar apa enggak. Saya tak melakukan pelanggaran. Tidak boleh seperti itu ya. Kalau misalnya ada masalah, monggo kita bicarakan dengan baik-baik. Ya. Tidak usah takut, tidak usah malu karena insya Allah Bapak Ibu guru tenaga karyawan yang ada di sini akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Itu yang saya sampaikan mengenai tata tertib yang ada di SMA PGRI Jepara. Kemudian sedikit saya tambahkan, ini kondisi baru kurang aman untuk kesehatan kita. Mohon semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Kalian jangan terlalu sering mendatangi tempat-tempat keramaian. Kalaupun misalnya sampai terpaksa harus keluar, wajib memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, ya sehingga insya Allah kita bisa wabah penyakit COVID-19 atau COVID-19. Doa dari kami, Bapak Ibu Guru SMA PGRI Jepara, mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bisa jaga kesehatan, sehingga kalian nanti akan bisa bertemu dengan kami